Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Syihabuddin di channel Santinah TV. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sedikit membedah sebuah kitab yang menurut saya sangat penting untuk diketahui, khususnya bagi para warga Nahdliyin, umumnya bagi para penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada. Adapun kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berjudul Al-Fiqrah An-Nahdliyah, yaitu salah satu kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, seorang ulama Nusantara, seorang ulama NU, seorang ulama asli Tanah Banten, Tangerang Kresek, yang akhir-akhir ini sedang viral terkait isu pembatalan nasab Ba'alawi sebagaimana yang beliau kemukakan dalam tesisnya. Namun tentu bukan isu itu yang akan kita bahas karena sudah banyak orang yang membahasnya. Di sini kita hanya akan fokus membahas salah satu karya beliau yang lain, yaitu ini yang berjudul Al-Fiqrah An-Nahdliyah, yang artinya ide gagasan ala NU atau pemikiran ke-NU-an. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam dunia akademis memang beliau adalah seorang penulis yang cukup produktif dalam menulis sebuah kitab. Menurut beberapa sumber yang saya baca, total karya beliau selama ini telah lebih dari 10 judul kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Dan uniknya di antara karya-karya tersebut kebanyakan berbahasa Arab. Seperti kitab ini Al-Fiqrah An-Nahdliyah, kemudian ada kitab syarahnya Alfiyah yang berjudul Al-Manahijus Shafiyah, kemudian ada juga syarah Jauhar Maknun yang berjudul Syarah Al-Maimun, dan masih banyak lagi. Kemudian kitab Al-Fiqrah An-Nahdliyah ini dianggap penting karena di dalamnya memuat rangkuman gagasan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai aspek, baik dari segi akidah, kemudian dari segi ibadah atau amaliyah, serta sedikit menyinggung terkait masalah batiniyah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bahkan yang lebih menarik dari kitab ini adalah bahwa ketika disebutkan sebuah pendapat dari para ulama misalnya, pasti dicantumkan pula footnote atau catatan kaki di bawahnya sehingga kita dapat meng-cross-check ulang apakah pendapat tersebut valid atau tidak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mengkaji kitab ini. Namun sebelum itu, mari kita hadiahkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Fatihah, khususnya kepada pengarang kitab ini, umumnya kepada seluruh pengarang kitab yang telah berkontribusi, telah berjasa mencerdaskan umat, membimbing umat Nabi Muhammad dari hinanya jurang kebodohan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja agar lebih merata. Jadi setiap kalangan bisa memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala Imaduddin Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Kiai Imaduddin Al-Bantani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Namun sebelum itu kita bahas dulu. Bismillah. Sebagaimana tradisi para ulama, bahwa sebelum membahas sebuah kitab, biasanya para ulama terdahulu membahas terlebih dahulu terkait masalah bismillah. Adapun menurut Ibnu Hamdun, dalam Hasyiah Ibnu Hamdun dikatakan bahwa al-kalamu 'alal basmalah la hadda lahu wa la ghayah. Wa man rama hasrahu ajaza bidayatan wa nihayatan. Yang artinya pembahasan terkait bismillah tidak akan pernah ada batasnya dan tidak akan pernah ada ujungnya. Justru sebaliknya, waman roma hasrahu ajaza bidayatan wa nihayatan. Barang siapa yang mencoba mempersempit pembahasan bismillah, barang siapa yang mencoba meringkas pembahasan bismillah, ajaza bidayatan wa nihayatan, pasti orang tersebut akan mengalami kesusah payahan dalam memulai maupun mengakhiri. Artinya bingung mau mulai dari mana, mau mengakhiri dari mana. Namun walaupun demikian, tetap kita sebagai mencari keberkahan dari bismillah ini, kita bahas satu saja di antara pembahasan yang berkaitan dengan bismillah, yaitu salah satu di antara pembahasannya adalah mengenai alasan mengapa seluruh pengarang kitab, termasuk pengarang kitab ini Kiai Imaduddin, memulai semua kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun menurut para ulama, alasan mengapa seluruh pengarang kitab memulai kitabnya dengan Bismillah, di antaranya sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, iktidaan bil kitabil aziz, yakni mengikuti kitab yang agung, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran saja sebagaimana kita yakini sebagai kalamullah dimulai dengan bismillah, masa kitab ini tidak? Kemudian ada sebuah riwayat dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fazi Abi Syuja yang dikarang oleh Syekh Imam Khatib Asy-Syarbini. Beliau berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab ke alam dunia ini berjumlah 100 kitab dan 4 suhuf. Terbalik, 100 suhuf dan 4 kitab. Di antara 100 kitab dan 4 suhuf tersebut, 60 suhuf diberikan kepada Nabi Syith, kemudian 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, kemudian 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum diberikan Taurat, kemudian 1 kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian 1 kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian 1 kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kemudian terakhir 1 Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak berhenti sampai di situ. Dikatakan bahwa dalam riwayat tersebut, wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Segala makna
yang terkandung di dalam kitab yang telah Allah turunkan tadi semuanya telah terkumpul dalam Al-Quran. Kemudian wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Makna-makna yang tercantum, yang terkandung dalam Al-Quran semuanya terkumpul dalam surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu, yang dimulai dari Bismillah diakhiri dengan waladdallin. Kemudian wa ma'anil Fatihah, makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini majmu'atun fil basmalah, semuanya terkumpul dalam bismillah. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha, makna yang terkandung dalam bismillah semuanya terkumpul dalam huruf ba lafaz bismillah. Makanya huruf ba dalam lafaz bismillah ditafsiri oleh para ulama sebagai bikana makana wa biyakunu mayakun. Artinya kata Allah bikana makana, sebab dirikulah segala sesuatu yang telah ada menjadi ada. Kemudian wabiyakunu mayakun, dan sebab dirikulah segala sesuatu yang kelak akan ada menjadi ada. Itulah makna dari huruf ba. Kemudian tak berhenti sampai di situ, ada sebagian ulama menambahkan bahwasanya wa ma'anil ba majmu'atun fi nuqtatiha. Makna-makna yang terkandung dalam huruf ba semuanya terkumpul pada titik ini, titik dari huruf ba. Nah, titik dari huruf ba ini kemudian oleh para ulama ditafsirkan sebagai nuqtatul wujud, yaitu titik bermulanya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud. Sama halnya ketika kita menulis sebuah kitab umpamanya. Walaupun kitab yang kita tulis jumlahnya ratusan jilid, dengan catatan ditulisnya dengan pena, walaupun jumlah kitabnya berjumlah ratusan jilid, pasti isi dari kitab itu dimulai dari satu titik. Dimulai dari satu titik. Nah, hal ini pun sama ketika dikaitkan dengan tauhid. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, di alam raya ini, yang sejauh ini kita ketahui bahwa seluruh makhluk, seluruh yang ada di alam raya ini semuanya bermula dari satu titik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah dikatakan sebagai nuqtatul wujud, artinya titik bermulanya segala sesuatu yang ada, termasuk kita semua. Titik bermulanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini agak sedikit dalam memang. Kemudian selanjutnya alasan mengapa seluruh pengarang kitab memulai kitabnya dengan bismillah, yang kedua adalah amalan bil hadis, yakni mengikuti hadis. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta. Setiap perkara yang memiliki nilai penting menurut syariat, kemudian perkara tersebut dilakukan tanpa dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au aqta au ajzam, maka perkara tersebut abtar, aqta atau ajzam. Nah, dari ketiga abtar dan aqta dan ajzam ini maknanya satu, adalah ainaqisul barokah, kurang keberkahannya.
Oleh karenanya Ki Musonib agar keberkahannya tidak berkurang, pengarang kitab ini agar keberkahannya tidak berkurang, maka beliau memulai dengan bismillah. Kemudian alasan yang ketiga adalah mengikuti qaul ulama, karena sebagaimana tadi dijelaskan dalam kitab Hasyiah Ibnu Hamdun bahwasanya fal abdu idza arada ay ya'mala 'amalan sholihan kat ta'lifi balagha syaitanu fi ifsadi niyyatihi fasyuri al-ibtida'u bidzikri tardan lahu li'annahu ma'a dzikri diddani la yajtami'ani. Yang artinya ketika seorang hamba hendak melakukan amal soleh seperti mengarang kitab ini, balagha syaitanu fi ifsadi niyatihi, maka pasti datang tangkurak setan fi ifsadi niyatihi dengan tujuan untuk merusak niat seorang hamba tersebut. Yang mungkin tadi tujuan awalnya menulis sebuah kitab adalah ikhlas karena untuk mencerdaskan bangsa, tapi berhubung telah dibelokkan niatnya oleh tangkurak setan, maka niatnya berubah jadi mengharapkan royalti misalkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara terhindar dari hal tersebut? Fasyuri al-ibtida'u bidzikri tordan lahu, maka untuk menolak hal tersebut disyariatkan memulai segala sesuatu bidzikri, dengan zikir. Salah satu bentuk zikir adalah bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillah, karena di dalamnya mengandung nama Allah dan sifat-sifatnya. Li'annahu ma'a dzikri diddani la yajtami'ani. Mengapa harus dimulai dengan zikir? Karena antara zikir dan setan adalah saling berlawanan bagaikan air dan minyak yang tidak akan pernah bisa bersatu. Itulah 3 alasan singkat mengapa seluruh pengarang kitab memulai kitabnya dengan bismillah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian isi kitab. Qala Imaduddin Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Telah berkata siapa Kiai Imaduddin Al-Bantani, semoga Allah merahmati beliau. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, lafaz alhamdu di sini mengapa dimaknai sebagai segala? Padahal secara bentuk lafaz alhamdu ini adalah mufrad, bukan bentuk jamak. Berarti ada alasan, ada rahasia di dalamnya. Nah, dalam hal ini menurut Syekh Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajurinya, beliau berkata bahwa alif lam dalam lafaz alhamdu itu boleh dimaknai 3. Yang pertama boleh dimaknai al-lil jinsi, kemudian yang kedua boleh dimaknai dengan al-lil istighraq, kemudian yang ketiga boleh dimaknai al-lil ahdi. Kemudian sama halnya dengan lafaz lillah. Lafaz lillah di sini boleh dimaknai, lamnya boleh dimaknai lam lil ikhtisas ay mukhtassun lillah. Kemudian boleh juga dimaknai lam lil milki ay mamlukun lillah. Kemudian boleh dimaknai lam lil ikhtisas lil milki lil istihqaq ay mustahiqqun lillah. Berarti jumlahnya totalnya ini 3, totalnya ada 9. Bisa dimaknai 9 macam lafaz alhamdulillah doang. Nah, tadi dimaknai alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berarti alif lam ini dimaknai dengan alif lam lil ahdi, alif lam lil istighraq, kemudian lillahnya dimaknai dengan lam lil milki. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, siapa Allah itu? Alladzi ja'alana minan nahdhiyin, yaitu zat yang telah menjadikan kita semua minan nahdhiyin, sebagian dari golongan orang-orang NU. Nah, lafaz nahdhiyin di sini adalah bentuk jamak dari lafaz nahdhatun yang artinya bangkit atau kebangkitan. Berarti di sini
Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Siapa orang-orang NU itu? Alladzina yatamassakuna bil Qur'anil mubin, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Mubin. Nah, saya kira lafaz Al-Qur'anul Mubin ini beliau mengambil dari sebuah ayat Al-Qur'an dalam surah Yasin yang berbunyi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Nah, saya kira diambil dari situ dan ada ayat-ayat yang lainnya memang. Nah, orang-orang NU adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, kemudian wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa pekerjaan ataupun ketetapan, yakni ketika Rasulullah dihadapkan pada suatu masalah, pada suatu peristiwa misalkan, kemudian Nabi tidak berkomentar apapun, Nabi tidak mencegah dan juga Nabi tidak menganjurkan, maka dalam hal ini diamnya Nabi terhadap sesuatu itu termasuk dalam kategori hadis dan itu bisa dijadikan sebuah landasan hukum. Nah, orang-orang NU adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Al-Mustafa yang menjadi pilihan khairil alamin, yang menjadi sebaik-baiknya alam. Nah, lafaz alam di sini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib bahwa lafaz alamin adalah isim jamak mukhtassun biman ya'qilu, khusus untuk orang yang berakal. Jadi ketika disebutkan lafaz alamin, maka konotasinya adalah alam orang-orang yang berakal, artinya manusia, jin, dan malaikat. Di luar dari itu bukan orang yang berakal. Maka ketika lafaz alamin di sini dimufradkan menjadi alam, ya dan mim, ya dan nunnya dibuang menjadi alam, maka maknanya berubah jadi lebih umum. Maknanya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Artinya bisa mencakup benda mati, bisa mencakup apapun itu. Ini adalah keterangan dari lafaz al-alamin. Kemudian wabi ijma'il ulama'il mahdiyin, orang-orang NU juga merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada ijma', kesepakatan para ulama yang diberikan hidayah. Nah, lafaz ijma' di sini bermakna kesepakatan. Ketika seorang ulama telah sepakat, telah sepakat atas suatu perkara, maka kesepakatan tersebut bisa menjadi produk hukum. Karena memang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam berbagai riwayat yang banyak dan juga redaksi yang berbeda-beda, yang pada intinya Rasulullah berkata bahwa umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Nah, hadis inilah yang kemudian menjadi landasan terkait salah satu alat untuk membuat produk hukum adalah dengan cara ijma', yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jam'ul Jawami' karya Syekh Taqiyuddin As-Subki, bahwa yang dimaksud dengan ijma' adalah ittifaqu mujtahidil ummah, ittifaqu mujtahidil ummah ba'da wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin kana, yakni kesepakatan para mujtahidnya umat atas suatu
setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah masa atas segala perkara yang telah terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan ijma sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki. Selanjutnya wa bima qisa minal khairatil mutaqaddimin. Orang-orang NU juga merupakan orang-orang yang berpegang teguh atas apa yang telah dikiaskan, atas apa yang telah atas kebaikan yang telah dikiaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Artinya kias secara sederhananya adalah menganalogikan. Atau kalau dalam Jam'ul Jawami dikatakan hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukumihi indal hamil. Jadi menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada kesamaan ilat hukum di dalamnya menurut orang yang menganalogikan. Itu kira-kira. Kemudian dalam kitab itu juga dikatakan bahwa dalam qiyas memiliki 4 rukun. Pertama ada al-aslu, kemudian yang kedua ada al-far'u, kemudian yang ketiga ada al-hukmu, kemudian yang keempat ada as-sabab. Al-aslu adalah perkara yang akan menjadi bahan untuk dianalogi. Sedangkan al-far'u adalah perkara yang akan dianalogikan kepada al-far'u. Untuk mempermudah kita kasih contoh seperti zakat gandum. Menurut nas Al-Quran, menurut nas hadis, gandum itu hukumnya wajib dizakati. Ini masuk pada rukun al-aslu. Karena gandum ini secara redaksi ada dalam teks hadis. Sedangkan al-far'u yaitu beras. Beras ini tidak ada dalam teks hadisnya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya mengeluarkan gandum adalah wajib. Kemudian dilihat sababnya, dilihat ilat hukumnya. Mengapa gandum wajib? Karena ilatnya adalah qutul balad, makanan pokok suatu negara. Maka dari hal ini bisa disimpulkan karena adanya kesamaan ilat hukum, yakni sama-sama merupakan makanan pokok sebuah negara, maka beras pun dikiaskan, dianalogikan kepada hukum gandum. Makanya para ulama mewajibkan membayar zakat. Salah satu diantaranya zakat menggunakan beras. Nah, ini adalah hasil produk hukum yang mana memenuhi 4 rukun tadi. Selanjutnya wassalatu wassalamu, salawat dan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah limpahkan ala sayyidil mursalin, semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin para rasul sayyidina Muhammadin, yaitu pemimpin kita semua, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, ajma'in semuanya, amma ba'du. Adapun setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat, salam, fa'lam, maka ketahuilah anna ahla sunnah wal jamaah, bahwa sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah hum adalah as-sawadul a'zam. Mereka adalah golongan terbanyak, wal firqatun najiyah, dan satu-satunya. Jadi firqah itu kan mufrad. Wa firqatun najiyah, dan satu golongan yang selamat.
Wahum al-muraduna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga adalah orang-orang yang dimaksud dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah, rawahu Abu Dawud. Artinya wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini sataftariqu, kelak akan terpecah. Nah, sin di sini kalau kita bedah maknanya walaupun diartikan sebagai kelak, nah kelak di sini bermakna akan waktu kedatangannya dekat. Beda halnya jika menggunakan saufa. Kalau saufa itu jaraknya lebih jauh daripada menggunakan sin tanfis. Ini disebut sin tanfis, kalau saufa taswif. Jadi secara tekstual sataftariqu ini bisa kita artikan sebagai kelak dalam waktu dekat. Kira-kira seperti itu. Kelak dalam waktu dekat. Beda halnya dengan saufa. Seperti dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali dalam surah At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna, dan seterusnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa saufa ta'lamun di situ kelak nanti engkau akan mengetahui di akhirat. Karena ini merujuk pada azab seseorang yang bermegah-megahan kemudian ia lalai. Karena kan nanti di ayat selanjutnya dikatakan la tarawun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Nah, itu adalah saufa. Intinya saufa adalah untuk menerangkan waktu yang cukup jauh gitu. Berbeda halnya dengan sataftariqu. Makanya sataftariqu di sini bermakna dekat dengan sabdanya Nabi. Artinya terpecahnya ini tidak jauh dari zaman Nabi. Kita kembali, wa inna hadhil millah, sesungguhnya agama ini sataftariqu, kelak dalam waktu dekat akan terpecah belah ala salasin wa sab'ina. Terpecah belah pada 73 golongan. Di antara 73 golongan itu sintani wa sab'una, 72 di antaranya finnar, akan masuk dalam neraka. Wa wahidatun, dan satu golongan fil jannah, akan masuk dalam surga. Wahia, satu golongan itu adalah al jamaah, golongan jamaah. Rawa, meriwayatkan pada hadis ini Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Kemudian wa ahla sunnah, nah, tetap ini pakai ahla dengan fathah karena masih ma'tuf kepada ini, kepada ahla, sedangkan ahla di sini jadi isim anna, sedangkan isim anna hukumnya wajib dibaca nasab. Wa ahla sunnah wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah hum, mereka semua as-sahabatu, adalah sahabat, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni sahabat, fi usulil i'tiqad, dalam masalah usul-usul, yakni pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok akidah. Wahia al-umurus sittatu al-madhkuratu, yang dimaksud dengan usul i'tiqad adalah perkara-perkara yang 6 al-madhkurah fi hadis Jibril, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alladzi qala fihi ar-rasul, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malaikat Jibril, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, rawahul Bukhari wa Muslim.
Dalam hadis ini dikatakan al-imanu, iman adalah antu'mina. Kamu wajib mengimani billahi Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan harus mengimani hari akhir, wal qadari dan takdir, qadar, khairihi wa syarrihi, artinya khairihi wa syarrihi minallah. Baik qadar itu baik maupun qadar itu buruk, itu datangnya dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa afdalu haula'i ahlul qurun wa afdalu haula'i, dan orang-orang yang paling utama di antara mereka ahlus sunnah wal jamaah, ini merujuk ke ahlus sunnah, ahlul quruni tsalasati, yaitu mereka yang ada pada abad ketiga. Jadi golongan ahlus sunnah wal jamaah yang terbaik adalah orang-orang yang hidup pada abad ketiga, artinya pada abad ke-300 Hijriah. Al-muraduna biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dimaksud dengan sabdanya Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, qarni adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, wal qarnu maknahu mi'atu sanatin. Yang dimaksud dengan generasi maknanya adalah mi'atu sanah, adalah 100 tahun. Kama rajjaha dzalika al-hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir wa ghairuhu. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Syekh Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir dan selain daripada Abul Qasim Ibnu Asakir. Selanjutnya wahum al-muraduna aidan. Kemudian mereka yang terbaik juga yang tadi disebutkan di atas, al-muraduna aidan bi hadis Tirmidzi, adalah orang-orang yang juga dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairihi dan selain daripada Tirmidzi, yang berbunyi usikum bi ashabi, usikum aku mewasiatkan kum kepada kalian semua, bi ashabi pada sahabat-sahabatku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat, artinya orang-orang generasi setelah sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah generasi setelah generasinya para sahabat. Artinya ini generasi tabi'in, berarti ini adalah atba'at tabi'in. Karena tsummal ladzina yalunahum adalah kemudian orang-orang yang mengikuti generasi sahabat. Nah, ini humnya ini rujuknya ke sini. Berarti adalah tabi'in. Kemudian hum yang ini rujuknya ke sini. Jadi yang dimaksud yalunahum yang pertama adalah tabi'in, kemudian yalunahum yang kedua adalah atba'at tabi'in. Kemudian wa innahu qad hadatsa ba'da sanatin wa sanati mi'ataini wa sittina lil hijrah. Dan sesungguhnya telah terjadi pasca tahun 260 Hijriah, intasyara bid'atul mu'tazilati wal musyabbihati, telah tersebar bid'ahnya kaum mu'tazilah dan musyabbihah, wa ghairihima, dan selain daripada mu'tazilah dan musyabbihah. Nah, jadi dalam kitab ini Kiai Imaduddin berkata bahwa mengungkapkan bahwa sekitar tahun 260-an Hijriah, yang mana pada saat itu telah menyebar di kalangan umat Islam bid'ah-bid'ah yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah dan Musyabbihah. Ini agak menarik.
Di sini beliau menggunakan istilah intasyara yang mengikuti wazan in fa'ala. Intasyara. Iya ya, intasyara. Oh, intisyaru. Tadi salah berarti, ini masdar. Intisyaru bid'atil mu'tazilati wal musyabbihah wa ghairihima. Nah ini bentar. Wa inna qad hasadasa ba'da sadatin. Oh ya, ini jadi fa'il dari lafad hadasa nih. Jadi kalau ditarkib wa innahu al-waw harfu istinaf, inna harfu nasbin wa taukidin amaluha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Al-hau ismun domirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin mansubun bi inna li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal. Ilatnya kaidahnya seperti itu. Sudah. Intisyaru bid'atil mu'tazilati, telah tersebar bid'ahnya kaum mu'tazilah wa ghairihima, dan selain daripada bid'ahnya mu'tazilah dan kaum musyabbihah. Faqayyadallahu imamaini jalilaini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua imam yang agung keduanya, yakni Abul Hasan al-Ash'ari wa Aba Mansur al-Maturidi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah maraknya, di tengah tersebarnya bid'ah kaum mu'tazilah dan musyabbihah, Allah mengutus Syekh Abul Hasan al-Ash'ari dan Syekh Aba Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Kemudian faqama biidhahi aqidati ahli sunnah wal jamaah, mereka berdua berdiri tegak membawa penjelasan akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mana akidah ahlu sunnah wal jamaah itu allati kana alaiha sahabah wa man tabi'ahum, yang mana akidah ahlu sunnah wal jamaah ini adalah akidah yang juga diyakini oleh para sahabat, wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti sahabat. Kemudian beliau bukan hanya membawa akidah ahlus sunnah wal jamaah, melainkan beliau biiradi adillatin naqliyatin wa aqliyatin. Beliau juga datang dengan membawa dalil-dalil bersifat naqli, yakni bersifat tekstual yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, wa aqliyah, dan bersifat aqliyah, yakni dalil-dalil yang bersifat rasional. Untuk apa dalil-dalil itu? Ma'a raddi syubahil mu'tazilati wal musyabbihati wa ghairihima, yang mana tujuannya adalah untuk menolak syubhat-syubhat yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dan Musyabbihah dan selain daripada itu. Nah, setelah kejadian ini, maka fanusiba ilaihima ahlus sunnah wal jamaah, maka dinisbatkanlah kepada Syekh Aba Mansur al-Maturidi dan kepada Syekh Abul Hasan al-Ash'ari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah dinisbatkan kepada beliau berdua. Fasara yuqalu, maka jadilah yuqalu dikatakan ahli sunnah Asy'ariyun wa Maturidiyun. Maka ketika disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, maka biasanya konotasinya adalah kepada orang-orang Asy'ari dan orang-orang Maturidi. Qala al-Imamul Baihaqi, telah berkata Imam Al-Baihaqi, Anna Abul Hasani, sesungguhnya Abul Hasan Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, lam
yuhdits fi dinillahi hadatsan. Beliau Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kata Imam Al-Baihaqi, beliau tidak pernah membuat sesuatu yang baru fi dinillah, dalam agama Allah, hadatsan, yaitu satu pun perkara yang baru, walam ya'ti fihi bid'atun, dan dia juga tidak membawa bid'ah dalam agamanya Allah. Bal akhadha aqawilu sahabah bal akhadha aqawila sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum minal a'immati fi usuliddin. Melainkan justru beliau mengambil pendapat-pendapatnya para sahabat dan juga pendapat para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah tabi'in, minal a'immah, dari golongan imam-imam, fi usuliddin, dalam masalah usuluddin, yakni pokok-pokok agama. Fanasara, kemudian beliau di sini nasara secara harfiah artinya menolong, namun dalam hal ini bukan arti secara harfiah melainkan arti secara lain. Fanasaraha bi ziyadatin wa syarhi tabyin, artinya beliau justru datang dengan membawa penjelasan tambahan dan membawa syarah-syarah, membawa penjelasan sebagai bentuk penerangan yang lebih jelas gitu. Jadi beliau bukan hanya mengambil pendapat, melainkan juga menambahkan pendapat tersebut dengan sebuah penjelasan yang cukup detail, sehingga dari penjelasan tersebut dapat masuk, dapat diakui, dapat diterima secara rasional maupun secara keyakinan. Kemudian waqala Tajuddin As-Subki. Nah, waqala telah berkata Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin Subki. Tadi yang saya telah sebutkan, beliau adalah pengarang kitab Tajuddin As-Subki adalah bapaknya tadi. Tadi itu Taqiyuddin As-Subki, pengarang kitab Jamul Jawami', sedangkan Tajuddin As-Subki adalah bapaknya Imam Taqiyuddin. Kata Imam Tajuddin As-Subki, dikatakan bahwa wahaula'il hanifatu, mereka semua dari golongan Hanifah, wa Syafi'iyah, dan golongan Syafi'iyah, wal Malikiyah, dan golongan Malikiyah, wa fudala'ul Hanabilah, dan para pemuka dari golongan Hanabil, golongan Imam Hambali, fil aqaidi yadun wahidatun. Mereka semua yakni golongan para ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki maupun Hambali, dalam urusan akidah mereka semua yadun wahidatun, yakni berada dalam satu tangan, alias berada dalam satu pendapat. Kulluhum ala ra'i ahli sunnah wal jamaah, mereka semua berada pada pandangannya ahlu sunnah wal jamaah. Yadinuna lillah, mereka semua beragama lillah, kepada Allah, bitoriki syekhis sunnah, dengan metode syekh sunnah Abil Hasan al-Asy'ari, yaitu Syekh Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini menurut pendapat Syekh Tajuddin As-Subki. Ya. Selanjutnya qala al-Hafidh al-Murtada Az-Zabidi fi syarhi Ihya'i Ulumuddin. Syekh Hafidh al-Murtada Az-Zabidi dalam syarah Ihya' Ulumuddin, salah satu karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekhul Islam. Syekh Hafidh al-Murtada berkata bahwa idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika lafaz ahlus sunnah wal jamaah diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan perkara lain, fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah, maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti pandangan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi.
Kadzalika qala Ibnu Abidin al-Faqihil Hanafi fi hasyiyatihi. Demikian juga sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abidin, salah seorang ahli fikih golongan madhab Imam Hanafi, fi hasyiyatihi dalam kitab hasyiyahnya. Kemudian selanjutnya wa ahlus sunnah wal jamaah firqatun wasatiyatun. Wa ahlus sunnah, masih ke atas yang ikutin ya. Wa ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah juga firqatun wasatiyatun, merupakan firqah, yakni golongan wasatiyah, firqah yang moderat. Artinya berada di pertengahan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu liberal. Bainal firaqil muntasibati. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua adalah firqah, golongan yang bersifat moderat di antara firqah-firqah yang mengaku dirinya lil Islam, mengaku dirinya Islam. Kama kanat ummatul Islam, sebagaimana umat Islam ini ada wasaton, umat Islam ini moderat bainal umamil ukhra, di antara umat-umat yang lain. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah firqah yang moderat, sebagaimana umat Islam di tengah umat-umat lain juga umat Islam dikenal sebagai umat yang moderat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa kadzalika, dan demikian itulah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian semua ummatan wasata, umat yang moderat, litakunu, agar kalian semua litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian semua menjadi saksi atas manusia, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan supaya wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul atas kalian semua menjadi saksi. Nah, ini lafadz wasaton, sebagaimana wasatiyahnya ahlus sunnah wal jamaah, yakni moderatnya umat Islam, sama seperti moderatnya ahlus sunnah wal jamaah, atau kebalik. Fa ummatul Islam, maka umat Islam wasatun, moderat, bainal Yahudi, di antara umat Yahudi, wan Nasara, dan umat Nasrani, fit tauhid, dalam urusan tauhid. Fal Yahudu, maka orang-orang Yahudi, wasofu, mereka semua menyifati ar-Rabb azza wa jalla, Tuhan yang maha tinggi dan yang maha agung, dan yang maha perkasa dan yang maha agung, bisifatin naqsi, dengan sifat-sifat kurang. Jadi umat Yahudi menyifati Tuhan dengan segala sifat kekurangan, yang mana sifat kekurangan ini allati yahtassu bihal makhluk, khusus untuk makhluk sifat kekurangan itu. Kemudian wasyabbahu bihi, mereka semua menyerupakan makhluk, bihi, dengan sifat wasyabbahu bihi, wasyabbahu bihi, makhluk, ya. Wasyabbahu, dan mereka semua, yakni kaum Yahudi, menyerupakan Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Faqalu innahu bakhilun wa faqirun. Maka mereka berkata, innahu, sesungguhnya Allah, bakhilun, pelit, kata orang Yahudi, wa faqirun, dan fakir, kata orang Yahudi, wa innahu yat'abu fayastarihu, dan sesungguhnya Allah, katanya, yat'abu, lagi kecapean, fayastarihu, kemudian ia istirahat, wa innahu yatamatsalu fi suratil bashar, dan sesungguhnya Allah itu serupa dengan bentuknya manusia, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, minal iftirati, dari tuduhan-tuduhan. Famin dzalika, maka karena itulah qauluhu ta'ala, famin dzalika,
Maka sebagian dari itu qauluhu ta'ala, ucapan Allah atau firman Allah Ta'ala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Katanya kata Allah, laqad sami'a, maka yakti, sungguh nyata telah Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang qalu yang mengucapkan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, sesungguhnya Allah fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Nah, ini adalah ucapan Allah, firman Allah, bahwasanya Allah mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan bahwa innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan firman Allah Ta'ala juga, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan telah berkata umat Yahudi yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, artinya pelit. Oleh karena itu ini disebut tuduhan-tuduhan kaum Yahudi, yang mana umat Islam berada moderat, artinya tidak sama seperti umat Yahudi yang sangat ekstrim. Kemudian wan nasara, adapun Nasrani, wasafu al makhluqa bi sifatil khaliq, mereka semua menyifati makhluk dengan sifat khaliq, dengan sifat Tuhan azza wa jalla. Fasyabahu, kemudian mereka semua menyifati makhluk, menyerupai makhluk, menyerupakan makhluk bihi, dengan sifat khaliq. Wa qalu, dan mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, Allah, kata mereka, adalah Masih bin Maryam. Wa innal masih ibnu Maryam, dan sesungguhnya Masih putra wa innal masih, dan sesungguhnya Masih ibnu Allah adalah putranya Allah, kata si tangkurak Nasrani. Wa innahu, dan sesungguhnya Masih yahluku, dialah yang menciptakan, wa yarzuku, dan dialah yang memberikan rizki, wa yaghfiru, dan dialah yang memberikan ampunan, wa yarhamu, dan dialah yang memberikan kasih sayang, wa yuthibu, dan dialah yang memberikan pahala, wa yu'aqibu, dan dialah yang memberikan siksaan. Ini adalah ucapan-ucapan dari kaum Nasrani. Kemudian ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna 'aluwan kabira, maha tinggi Allah dari setiap perkara yang diucapkan oleh orang-orang zalim, 'aluwan kabira, dengan ketinggian yang sangat besar. Wa bainahuma, dan di antara umat Yahudi dan Nasrani, zaharat wasatiyatul muslimin, maka jelaslah kemoderatan, sifat di tengah-tengahnya umat muslim, alladzina wahadullaha azza wa jalla, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah azza wa jalla. Fawasafu, maka mereka semua, yakni kaum muslimin, mencipati Allah dengan sifat-sifat kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wanazzahuhu, dan justru mereka membersihkan Allah an jami'i sifatin naqsi, dari segala sifat-sifat kekurangan. Wa an mumatsalatihi, dan dari segala keserupaannya Allah li syai'in, terhadap sesuatu, minal makhluqati, dari makhluk-makhluknya, fi syai'in minas sifati, dalam setiap perkara, minas sifati, dari sifat-sifat. Wa qalu innallaha laisa kamitslihi syai'un, dan kaum muslimin pun berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengannya, syai'un, satu perkara pun. Selanjutnya, wa ahlu sunnah wal jamaah. Sudah berapa menit ini? Enggak kelihatan lagi.
tanggung dah. Nah, dikit lagi. Wa ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainal firaqil muntasibati. Ahlus sunnah wal jamaah juga bersifat moderat, adalah kaum yang moderat. Bainal firaqil muntasibati, di antara firqah-firqah, di antara golongan-golongan yang dinisbatkan al-muntasabah. Bisa ketika dimaknai muntasabah berarti jadi maf'ul, artinya firqah-firqah yang dinisbatkan terhadap Islam, atau jika dibaca al-muntasibati dengan kasrah maka menjadi isim fa'il, maka berarti firqah inilah yang menisbatkan dirinya terhadap Islam. Jadi itulah perbedaannya. Kita baca al-muntasibati aja. Al-muntasibati yang menisbatkan atau yang mengaku lil Islam, pada agama Islam. Kal khawarij, seperti golongan khawarij, wal mu'tazilah, dan golongan mu'tazilah. Fahum, maka ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainal mufritin al ghalin wal mufritin al mudayyi'in. Nah, umat ahlu sunnah atau golongan ahlu sunnah wal jamaah adalah moderat di antara kaum-kaum yang ekstrim dan kaum-kaum liberal. Fafi asma'illah, contohnya seperti dalam nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Masalan umpamanya fa ahlu sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah wal jamaah wasatun, bersifat moderat, bainal musyabbihah, di antara kaum musyabbihah dan mu'attilah. Fal musyabbihah, maka kaum musyabbihah, syabbahum, mereka semua menyerupakan Allah kepada Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Sedangkan wal mu'tilah dan kaum mu'tilah atau firqah mu'tilah, nafau, justru mereka menafikan asma Allah, nama-nama Allah, wa sifatahu, dan sifat-sifat Allah. Sedangkan fa ahlus sunnah wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan kaum musyabbihah dan kaum mu'tilah. La yusyabbihuna, justru kaum ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua tidak menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Selain itu, wala yanfuna asma'ahu, ahlus sunnah wal jamaah juga tidak menafikan nama-nama Allah, wa sifatahu, dan sifat-sifat Allah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu, tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan Allah lah yang dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Wa kadzalika, dan juga seperti itu, artinya ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum yang moderat, yang wasatiyah, yang pertengahan di antara kaum-kaum yang ekstrim atau yang kaum yang liberal. Fil qada, baik dalam urusan qada, wal qadar, baik dalam urusan qadar, wal wa'di, baik dalam urusan wa'di, janji-janji yang biasanya berkonotasi pada surga, janji-janji Allah yang bersifat surgawi, wal wa'id, dan ancaman-ancaman Allah yang bersifat neraka, wa ashabil kabair, dan orang-orang yang memiliki dosa besar, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu semua, mimma saubinu fi babihi insyaallahu ta'ala. Intinya kaum firqah ahlus sunnah wal jamaah, baik dalam urusan qada, baik dalam urusan qadar, baik dalam urusan janji, ancaman, kemudian dalam pandangan terkait orang-orang yang melakukan dosa besar, dan selain daripada itu semua, ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi hal itu, mereka semua berada pada pemikiran wasatiyah, yakni berada moderat. Artinya tidak terlalu ekstrim seperti mengkafirkan orang, kemudian juga tidak terlalu liberal, tidak masa bodoh gitu. Mimma saubinu fi babihi insyaallah,
dari perkara yang akan saya jelaskan dalam babnya tersendiri. Jadi ini nanti akan dijelaskan dalam babnya tersendiri oleh Kiai Imaduddin Utsman. Walamma kanat jam'iyatu Nahdlatul Ulama dan ketika ada Nahdlatul Ulama Kubrul Jam'iyah adalah merupakan organisasi Islam terbesar Kubrul Jam'iyatil Islamiyah di Indonesia, di negara Indonesia, zahabat yang mana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bermadhabkan fil akidah dalam urusan akidah ila ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah, bermadhabkan ahlus sunnah wal jamaah al-ash'ari wal jamaah al-ash'ariyah wal maturidiyah, ya madhab Imam al-ash'ari dan Imam al-maturidi. Wa fil fiqhi dan dalam fiqhi ila ma dhahaba, mereka semua bermadhabkan al-madhahibul arba'ah, madhab-madhab yang 4. Wa fi tasawufi dan dalam tasawuf ila madhaba ilaihil imamul Junaidul Baghdadi, mereka semua bermadhabkan Imam Junaid al-Baghdadi dalam urusan tasawuf, dan juga bermadhabkan Imamul Ghazali, bermadhabkan Imam al-Ghazali. Walaupun demikian ma'a muhafazatil hikmatil mahaliyah, mereka juga tetap melestarikan, tetap menjaga hikmah, yakni tradisi allati la tu'aridu asy-syari'atal islamiyah, yang mana tradisi tersebut memang tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Wa qad yusamma majmu'u hadhihi kulliha bil fikratin nahdiyah. Nah, terkadang semua yang telah disebutkan oleh Kiai Imaduddin ini semuanya terkumpul dalam sebuah kalimat bil fikratin nahdiyah, dengan pemikiran ke-NU-an. Nah, yang tadi itu disebut sebagai pemikiran ke-NU-an. Fasama itu maka kata Kiai Imad, aku menamai kitabku hada yang ini, karena memang beliau punya kitab yang lain, bil fikratin nahdiyah, dengan judul fikrah an-nahdiyah, artinya ide pemikiran ala NU atau gagasan ke-NU-an, fi usulin dalam masalah-masalah pokok, wa furu'i ahli sunnah wal jamaah, dan dalam masalah furu', masalah cabang-cabang ahli sunnah wal jamaah. Wa bawadtu fihi sab'atu abwabin, dan dalam hal ini aku membuat kitab ini menjadi 7 bab. Al-babul awal, adapun bab yang pertama, al-quru fihi, aku menyebutkan di dalamnya masaila muhimmatan, masalah-masalah yang penting. Ba'duha, yang mana sebagian dari masalah tersebut yata'allaku akan berkaitan bimasaila mu'asiratan, akan berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, fil fikhi, dalam urusan fikih. Wa ba'duha, dan sebagian dari masalah-masalah yang nanti akan saya sebutkan, yata'allaku bimasaila mukhtalafin, akan bimasaila mu'asiratin, ini mukhtalafin, akan berkaitan dengan masalah-masalah ikhtilaf yang masih dipertentangkan, fiha, dalam masalah tersebut, bainal fikratin nahdiyah, di antara pemikiran NU, wa baina mukhalifiha, dan di antara orang-orang yang menentang NU. Kemudian al-babu tsani, dalam bab yang kedua, adzkuru fihi, aku menyebutkan ta'rifan Nahdlatul Ulama, tentang definisi Nahdlatul Ulama, kemudian wa tarikh ta'sisiha, dan juga menuturkan sejarah pembentukan sejarah awal mula terbentuknya Nahdlatul Ulama, wa qanunahal asasi, dan juga undang-undang Nahdlatul Ulama yang bersifat asasi,
yakni Undang-Undang Dasar atau ADART, alladzi katabahu Syekhu Hashimun Asy'ariyun, yang mana qanun tersebut atau ADART tersebut, Undang-Undang Dasar tersebut, sebagaimana telah ditulis oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari At-Taburani, Tebu Irang, wa ususa khittatiha, dan juga menjelaskan dasar-dasar, asas-asas yang menjadi visi misi dari Nahdlatul Ulama, kemudian wal ukhwatan nahdiyah, dan tali persaudaraan ke-NU-an. Wa fi babi tsalisi, dan dalam bab yang ketiga, azkuru fihi ta'rifa ahli sunnah wal jamaah. Aku menuturkan di dalamnya ta'rif ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyati wal maturidiyah. Ini jadi maktub ke ahli sunnah. Enggak deng, jamaati, benar-benar ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyati wal maturidiyah. Kemudian wa usula aqidatihima, dan pokok-pokok dari akidah di antara keduanya. Kemudian wa masailal ikhtilaf, dan masalah-masalah ikhtilaf bainahuma yang terjadi di antara Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian wa fil babir rabi, dalam bab yang kedua, azkuru fihil farqu. Wa fil babir rabi, dan dalam bab yang keempat, azkuru, aku menuturkan, fihi, dalam bab yang keempat, al-firaqul islamiyah, golongan-golongan Islam, minasyiah, baik itu Syiah, wal Mu'tazilah, baik Mu'tazilah, kemudian wal Khawarij, ada Murji'ah, ada wal Jabariyah, ada Qadariyah, Mujassimah, Mu'tilah, dan Wahabiyah. Kemudian wa fil babil khamis, dalam bab yang kelima, azkuru fihil madzahibul arba'ah, aku menuturkan madhab-madhab yang empat. Kemudian wa fil babis sadis, dan dalam bab yang keenam, azkuru fihi ta'rif asy-syafi'iyyati, aku menuturkan di dalamnya tentang definisi apa itu madhab Syafi'i, wa ma yata'allaqu bihim, dan apa yang terkait dengan madhab Syafi'i, min tabaqatihim, baik itu dari tingkatan ulama Syafi'i, wal aqwal, dan wal aqwalil mu'tamadati, dan ucapan-ucapan mu'tamad, yakni qaul-qaul mu'tamad, indahum, menurut ulama Syafi'i, wa ghairiha, dan selain dari ulama Syafi'i. Alhamdulillah. Satu lagi. Wa fil babi sabi'i, dan dalam bab yang ketujuh, wa huwa al-babul akhir, yaitu bab yang terakhir, azkuru fihi madhhaba nahdlatil ulama, aku menuturkan di dalamnya madhab Nahdlatul Ulama fi tasawuf, dalam urusan tasawuf, wa huwa, yaitu madhabnya adalah madhabul Imamil Junaidil Baghdadi, madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi, wal Imamil Ghazali, dan Imam al-Ghazali. Wa 'alallahil karim, dan atas Allah yang maha mulia, i'timadi, aku i'timad itu asalnya adalah tiang, imadun, aku berpegang teguh, gitu aja, atau bersandar, bisa. Intinya i'timad itu tembok. Jadi ketika kita berpegang pada tembok, maka kita tidak akan terombang-ambing. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepadanya aku tafwidi, aku berserah diri. Wastinadi, dan aku bersandar. Wa as'alu, dan aku memohon kepadanya an-naf'a, semoga ia memberikan manfaat li kepadaku, walisairil muslimina, dan kepada seluruh kaum muslimin, waridwanahu, dan aku juga memohon ridhonya, anni, dariku, an ahibbai, dan dari orang-orang yang aku cintai, wa jami'il mu'minina, dan dari
semua umat mukmin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat rahmat ta'zim Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita semua Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wasahbihi dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabbil alamina, Tuhan seluruh semesta alam. Al-babul awal fi masail muhimmah wallahu alam bisawab.